Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Faturrahman dari kelas 11 IPS 3 kan nomor Saya Anisatul Imania. Perkenalkan, nama saya Istifaiza Hania dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakar Widat. Perkenalkan, nama saya Ringantin Supratiwi dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istifaiza Hania dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 12. Saya di sini akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu apa saja sih? Yang pertama adalah faktor edafik atau tanah. Yang kedua, faktor klimatik atau iklim. Yang ketiga adalah faktor fisiografis atau topografi. Faktor edafik adalah faktor tanah yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semakin subur suatu tanah, maka akan berpotensi semakin banyak flora dan faunanya. Sebaliknya, jika semakin tidak subur suatu tanah, maka akan sedikit flora dan faunanya. Faktor edafik yang mempengaruhi flora dan fauna dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat keasaman tanah atau pH, potential of hydrogen. Tanah yang subur adalah yang pH tanahnya netral. Semakin asam atau basa pH tanah, semakin tidak subur. pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada tanah atau lahan. Tanah dikatakan netral apabila memiliki pH 6,5 sampai 7,8. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan atau kekasaran tanah. Tekstur tanah dibagi menjadi 3, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tanah dikatakan baik atau subur berkaitan dengan tekstur adalah tekstur yang sedang yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Yang ketiga adalah struktur porositas dan permeabilitas tanah. Struktur tanah adalah komposisi material yang membentuk tanah. Yang kedua adalah porositas tanah atau ruang pori adalah rongga antar butiran tanah-tanah. Lalu, permeabilitas adalah kemampuan tanah untuk melarutkan atau meresapkan air atau zat hara. Yang keempat, kandungan air dan udara tanah. Tanah yang baik bagi tanaman bila memiliki kandungan air dan udara yang cukup. Air di tanah bagi tanaman untuk menyerap hara, sedangkan udara untuk respirasi atau pernafasan. Klimatik adalah faktor iklim dan paling dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan juga fauna. Iklim tropis paling baik dan banyak spesies organisme. Sebaliknya, kutub paling sedikit. 1. Suhu. Habitat yang baik untuk flora dan fauna adalah wilayah yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Contoh daerah Khatulistiwa. Asia Tenggara. 1. Asia Tenggara, 2. Afrika Tengah, dan 3. Amerika Selatan. Sinar matahari yang intensif dan kelembapan tinggi membuat wilayah ini memiliki spesies flora dan fauna terbanyak dan terlengkap di bumi. 2. Sinar matahari. Cahayanya membantu siklus fotosintesis di tanaman hijau, tanaman yang banyak atau lengkap menghadirkan fauna. Yang ketiga, kelembapan udara berpengaruh langsung banyaknya flora atau fauna dan terhadap pola persebaran pertumbuhan sehingga menghasilkan berbagai jenis tanaman, yaitu daerah kering atau disebut juga dengan xerophyte, lembab, hygrophite, basah hydrophyte, dan segala cuaca tropophyte. Yang keempat, angin berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung hujan. Yang kelima, curah hujan. Wilayah yang curah hujannya tinggi umumnya memiliki aneka spesies dengan jenis dan jumlah yang lebih banyak. Misalnya, daerah tropis, ekuatoris. Fisiografis. Perbedaan ketinggalan tempat menyebabkan jenis flora dan fauna berbeda. Perbedaan ketinggian akan menghasilkan perbedaan suhu yang berpengaruh terhadap perbedaan jenis dan tanaman. Jenis tanaman menghasilkan perbedaan jenis hewan dengan karakteristik tertentu. Faktor biotik. Pertama, hewan. Hewan membantu persebaran tumbuhan melalui hewan penerbuk. Contoh lebat madu, tawon madu, lalat bunga, kupu-kupu, ngengat, burung kolibri, dan banyak lagi. 2. Tumbuhan. Tumbuhan lebat dan lengkap akan mendapatkan fauna atau hewan. 3.
Manusia. Manusia adalah komponen biotik yang paling berperan. Sifat perannya positif. Memperbanyak atau melipat gandakan spesies seperti peternakan, pengadaan bibit, dan lain-lain. Menjaga kelestarian seperti membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Menyebarkan flora, fauna. Persilangan untuk menghasilkan spesies baru yang unggul. Efek negatif, mengurangi spesies tumbuhan seperti penebangan dan pembakaran hutan. 2. Mengurangi spesies hewan seperti pemburuan liar dan penghilangan jenis tertentu. Hambatan penyebaran flora fauna. Yang pertama, geografis. Bentangan yang menghambat yaitu samudra, laut, padang pasir, sungai, dan pegunungan. Yang kedua, biologis, yaitu habitat yang tidak sesuai untuk kelangsungan hidup, tidak adanya persediaan makanan predator, adanya persaingan antar organisme. Yang ketiga, tanah atau edafik, yaitu ketersediaan unsur hara, udara, dan air. Sarana penyebaran flora dan fauna. 1. Angin. Bertiupan angin akan membawa berbagai bunga dan biji-bijian ke berbagai tempat. 2. Aliran air. Aliran air seperti aliran sungai, arus laut, banjir, dan lain-lain akan memindahkan berbagai jenis biji dan spesies. 3. Lahan. Lahan subur akan memudahkan tumbuhan tanaman untuk menghadirkan berbagai jenis hewan.